Halo, kembali lagi di channel KKN Keling. Kali ini saya akan mencoba berbagi seputar informasi kesehatan kepada Kak Nova dan kepada Ayu ya. Bagaimana sebenarnya pola hidup sehat ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanggulangannya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan kesehatan kepada Kak Nova dan kepada Ayu ya. Nah, namun sebelum saya jelaskan, saya mau bertanya dulu kepada Kak Nova dulu ya. Iya. Menurut Kak Nova, apa sih arti sehat? Arti sehat itu yang penting nggak sakit. Arti sehat tidak sakit. Iya, benar sekali. Kalau menurut Ayu, kira-kira arti sehat itu apa? Kalau sehat itu yang dia selalu bisa beraktivitas setiap hari. Iya, benar sekali. Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya. Pengertian daripada kesehatan menurut WHO itu apa ya? Kita akan lihat. Tapi mohon maaf nih ya, Kak. Saya bukan mengajari, tapi sekedar berbagi informasi kesehatan ya. Ya. Nah, di sini kita lihat menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan adalah suatu kondisi sehat jasmaninya, ya, sehat tubuhnya dulu, kemudian sehat imannya atau rohaninya, ya, kemudian sehat sosialnya, hubungan antar manusia, ya, dan yang terakhir sehat ekonominya atau keuangannya, ya. Jadi pengertian kesehatan itu ada 4, ya, sehat tubuhnya, sehat rohaninya, sehat sosialnya, hubungan antar manusia, kemudian sehat ekonominya ya. Nah kemudian ya pasti semua orang ingin sehat ya kan. Pasti Ayu juga ingin sehat, benar ya. Kakak juga ingin sehat, benar ya. Nah semua orang ingin sehat ya. Namun untuk hidup sehat ya ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita sehat. Kita lihat ya. Nah di sini ada 6 faktor ya yang mempengaruhi kesehatan manusia ya. Yang pertama, agar kita sehat tergantung udara yang kita hirup. Yang kedua, tergantung air yang kita konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, tergantung makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Harus sehat. Kemudian yang keempat, tergantung keseimbangan emosi. Nah, emosi ya, dalam hal ini dikatakan pikiran. Ternyata untuk hidup sehat tergantung keseimbangan pikiran ya. Ketika kita banyak berpikir, ya mungkin kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Kenapa? Karena ada kelenjar pituitari ya di otak kita yang akan mengeluarkan hormon sehingga mengkontrol fungsi daripada tubuh kita. Makanya dari pikiran juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi hati-hatilah menggunakan pikiran ya. Jangan banyak berpikir ya kan. Hati-hati menggunakan, harus bisa mengendalikan. Kemudian tergantung olahraga yang teratur pagi dan sore. Kira-kira ya, kira-kira Ayu setuju nggak kalau olahraga itu sehat? Setuju banget. Kakak setuju nggak? Setuju banget. Nah kira-kira tiap hari olahraga nggak? Belum Saya tentu. yakin belum tentu ya. Belum tentu. Karena kadang-kadang kesibukan, ya mungkin nggak sempat olahraga ya kan. Padahal pada kenyataannya olahraga itu sangat sehat, sangat baik ya, karena dapat melancarkan aliran Ya. darah dan bisa juga membuang racun melalui pori-pori keringat kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak melakukan olahraga walaupun gratis ya. Nah yang keenam, faktornya adalah tergantung istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup ini ya, tidur malam itu minimal 7-8 jam. Ya kadang-kadang ada orang yang tidurnya nggak cukup, mungkin dia begadang ya. Akhirnya kelihatan dia lebih tua ya, begadang sampai pagi. Karena kalau kita tidur yang cukup, tidur malam, maka di sana akan terjadi proses regenerasi sel ya, sehingga sel-sel yang sudah mati akan diaktifkan lagi gitu ya. Nah, inilah 6 faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita ini sehat ya. Bagaimana supaya tubuh kita ini sehat, ini 6 faktornya. Nah, tapi di samping ini ya terdapat 5 sumber utama racun yang selalu saya konsumsi, yang selalu Ayu konsumsi, yang selalu Kak Nova konsumsi, dan semua orang di dunia ini di zaman sekarang. Namun zaman dulu ini nggak ada, yang ini belum ada. Nah, ini ada 5 sumber utama racun yang selalu dikonsumsi manusia di zaman sekarang ya. Racun ini sangat membahayakan bagi tubuh kita, dapat menimbulkan berbagai penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit kronis ya. Nah kita lihat, racun yang pertama yang kita hirup adalah polusi udara ya. Nah di zaman sekarang semakin maju ya, dengan perkembangan teknologi akhirnya banyak pabrik didirikan ya kan, akhirnya menimbulkan asap, mencemari udara kita. Kemudian banyaknya kendaraan ya kan, itu juga menghasilkan asap, akhirnya kita hirup juga ya. Sementara asap tadi menghasilkan karbon monoksida ya, yang dapat merusak organ-organ tubuh kita ya. Zaman dulu nggak ada kendaraan, zaman dulu nggak ada pabrik, tapi zaman sekarang ya kita menghirup udara yang kotor, sementara manusia bernapas dengan paru-paru ya, menghirup oksigen yang ada di udara, padahal udara sudah kotor ya. Racun yang kedua adalah
air yang dicemari oleh bahan kimia. Nah, contoh zaman sekarang itu banyak air yang serba instan, isi ulang, ya kan? Banyak juga menggunakan pewarna. Kita konsumsi, akhirnya ginjal kita bisa rusak dan lain sebagainya. Racun yang ketiga ya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor mengandung bahan beracun. Nah, buah-buahan zaman sekarang yang diimpor ya, bahkan yang lokal juga sudah banyak mengandung bahan beracun. Banyak buah-buahan yang dijual di toko-toko mengandung zat lilin ya, supaya awet, tahan lama, nggak cepat busuk. Nah, itu juga kita makan. Nah, akhirnya kita makan buah bersama racun. Nah, kemudian juga ada sayur-sayuran ya. Para petani menggunakan pestisida untuk menyemprot tanaman tadi supaya nggak dimakan ulat, ya kan? Akhirnya juga kita makan racun, kita makan pestisida bersama sayuran tadi. Walaupun dimasak cara matang, yang namanya racun nggak bakal bisa mati, zat kimia ya. Nah, ini khususnya ibu-ibu nih. Kira-kira Kak Nova dan Mbak Ayu, kira-kira kalau beli sayur ke pasar, milih yang mulus apa yang bolong-bolong? Yang mulus dong. Pasti yang mulus, ingin berikan yang terbaik untuk keluarga ya. Padahal justru yang mulus itulah yang tidak sehat, itulah yang beracun. Justru yang mulus itulah yang mengandung racun, makanya ulat nggak mau makan. Ya, dia takut makan, kalau dia makan dia mati. Datang ulat ngomong di dalam hati, wih bodoh banget manusia kok mau makan sayur yang beracun. Ya, nah bedanya apa? Bedanya kalau kita makan, ya kita nggak langsung mati karena kekebalan tubuh manusia lebih kuat, tapi perlahan-lahan pasti dapat merusak organ tubuh itu ya. Kemudian racun yang keempat adalah obat-obatan, bahan pengawet, dan zat pewarna pada makanan. Nah, obat-obatan yang mengandung zat kimia ya, ini juga kategori racun apabila kita konsumsi secara berlebihan yang dapat merusak ginjal, sistem saraf, paru-paru dan lain sebagainya ya. Makanya orang kalau kebanyakan minum obat lama-lama jadi pekak, ya kan, pendengarannya rusak ya karena sistem sarafnya dirusak. Kemudian apalagi yang kita lihat, bahan pengawet. Nah, ini bukan rahasia lagi. Di mana-mana makanan dan minuman zaman sekarang menggunakan pengawet. Nah, kemudian zat pewarna pada makanan dan minuman ya. Di mana-mana sekarang makanan dan minuman banyak menggunakan pewarna yang memang walaupun penggunaannya sudah ditoleransi oleh pemerintah, tapi banyak orang menggunakan yang secara berlebihan, akhirnya menjadi toksin, racun di dalam tubuh kita ya. Kemudian yang kelima, daging hewan yang dicemari dengan zat kimia, contoh ayam potong. Nah, kira-kira menurut Kak Nova nih, kira-kira kalau ayam kampung itu berapa bulan baru dewasa ukuran 1 kilo lebih? 6-7 bulan ya? Iya. 6-7-8 bulan ya kan, baru bisa dipotong, dikonsumsi sudah besar. Iya. Tapi ada ayam potong ya, ayam potong hanya 30 hari ya, Iya. sudah besar, sudah berat badannya itu 1 kilo lebih, sudah bisa dijual, dikonsumsi. Ada apa dengan ayam potong tadi? Ternyata ayam potong tadi digunakan dengan zat hormon, disuntikkan zat hormon untuk memicu pertumbuhan supaya cepat dijual gitu. Nah, akhirnya zat hormon tadi, zat kimia tadi itu sudah menyatu dengan jaringan daging ayam potong tadi. Walaupun dimasak secara matang, yang namanya kimia tidak bakalan mati, kita konsumsi. Akhirnya kita makan racun bersama daging ayam potong tadi, ya. Nah, kalau mau sehat makanlah ayam kampung, tapi lama nunggunya dan mahal ya. Iya. Itu yang terjadi ya. Nah, ini ada 5 sumber utama racun. Sebenarnya masih banyak yang belum terlampir di sini. Di antaranya ada mie instan. Ya, kira-kira kalau masak sayur nih, kira-kira pakai penyedap rasa nggak? Pakai dong. Pakai ya. Iya. Nah, itu. Kemudian apalagi? Ada lagi penyedap pada makanan ketika kita makan ya. Iya. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi racun yang kita konsumsi di zaman sekarang. Namun di zaman dulu, nenek moyang kita ini nggak ada. Makanya orang dulu lebih sehat. Wajar dong zaman sekarang banyak penyakit. Nah, lantas dampaknya apa ketika kita mengkonsumsi ini lagi di zaman sekarang? Secara berpanjangan ya, kita lihat dampaknya sangat berbahaya bagi organ tubuh kita, khususnya pembuluh darah. Ya, kita lihat. Di sini ada gambar pembuluh darah manusia ya yang masih bersih. Ini ketika bayi ya, pembuluh darah kita banyak nih ya. Ya, bahasa awamnya ini ada urat-urat nih. Ada di tangan, di seluruh tubuh kita banyak, di kepala, di jantung dan lain sebagainya ya. Nah, ini ketika bayi masih bersih. Seiring kita mengkonsumsi racun-racun tadi dari makanan, minuman, polusi udara dan sebagainya, ya, lama-lama racun menempel lah di dinding pembuluh darah kita. Jadi yang kuning-kuning, ya. Nah, lama-lama semakin tebal. Ya, racun menempel di pembuluh darah kita, termasuk juga dari lemak-lemak, kolesterol dari daging, ya, dari minyak-minyak yang kita konsumsi menempel di pembuluh darah kita. Ya, akibatnya apa? Akibatnya penyempitan darah, tekanan darah tinggi atau tensinya naik tinggi. Kenapa tensi orang tinggi?
itu karena sudah ada penyumbatan di pembuluh darah, ya. Jadi kuncinya supaya tensi normal lagi, pembuluh darahnya harus dibersihkan, ya. Kemudian pengentalan darah. Kemudian yang keempat, aliran darah yang tidak lancar. Dari ini semua, penyumbatan pembuluh darah ini dapat mengakibatkan stroke dan serangan jantung. Nah, inilah pembunuh nomor 1 di dunia zaman sekarang. 80% penyebab kematian. Nah, kira-kira Kak Nova kira-kira sering nggak mengetahui orang yang stroke di Iya. zaman sekarang? Sering ya, di mana-mana ya. Banyak. Sering nggak mendengar orang serangan jantung, ada artis Sering. mati mendadak di mana-mana. Kemarin masih sehat, Iya benar. ya tiba-tiba meninggal gitu ya kan. Nah, itulah serangan jantung. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Dan kabar buruknya, inilah sekarang penyakit yang paling umum, namanya penyakit kardiovaskular atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, saya, Kak Nova, Ayu, dan siapapun zaman sekarang sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah tingkat penebalannya. Ada yang sedikit, ada yang tebal, tergantung pola makannya, tergantung apakah mau olahraga, tergantung apakah mau mencegah, ya. Nah, lantas bagaimana akibatnya kalau ini dibiarkan? Akibatnya bisa stroke dan serangan jantung. Pernah Kak Nova dengar ada orang pasang cincin di jantung? Pasang ring ya, Iya. karena ada penyumbatan supaya aliran darah lancar, akhirnya dipasang cincin ring. Itu medis butuh operasi, butuh biaya lebih kurang 100 juta ya untuk pasang cincin di jantung, dan itu bukan solusi ya, itu hanya alternatif bagaimana supaya aliran darah bisa mengalir supaya nggak stroke. Nah, dampaknya ini ada dua ya. Kalau penyumbatannya di kepala, itu efek sampingnya adalah stroke. Kalau penyumbatannya di jantung, itu efek sampingnya dampaknya adalah serangan jantung. Kira-kira Ayu dan Kak Nova mau nggak stroke dan serangan jantung? Enggak dong. Saya juga nggak mau. Saya yakin semua orang nggak mau stroke. Nah, jadi penyakit-penyakit zaman sekarang itu semuanya diakibatkan dari pola makan yang zaman sekarang ini tidak sehat lagi. Ya, kenapa zaman dulu orang sehat? Ya, karena makanannya masih alami. Masak sayur tidak pakai penyedap rasa, iya kan? Minum air semuanya bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, lantas gimana solusinya? Di sini saya akan kenal semua produk ya. Saya akan kenalkan sebuah produk andalan unggulan dari PT Kering Internasional, namanya Omega Squaa Plus ya. Ini sejenis minyak ikan, dan di pasaran sana banyak minyak ikan ya, tapi kualitasnya tidak sama ya, mutunya tidak sama. Ini akan saya uji coba solusi untuk membersihkan pembuluh darah yang sudah menyumbat ya. Nah, ini ada 2 gelas ya kan. Ini kita analogikan, kita anggap sebagai pembuluh darah kita ketika masih bayi, masih bersih. Yang ini tadi ya, Ya. masih bersih. Ini airnya kita anggap sebagai darah kita. Ini adalah analogi, perumpamaan saja ya. Nah, kira-kira mampu nggak Omega Squaa ini membersihkan pembuluh darah ya yang sudah sumbat ya. Nah, ini kenal, ayo kenalin apa? Gabus. Iya, bahasa awamnya gabus TV ya. Ya. Nah, atau styrofoam yang digunakan untuk melindungi barang-barang elektronik Iya. ya, supaya nggak rusak ya. Nah, gabus TV ini atau styrofoam ini apabila ditanam bertahun-tahun pun dibongkar lagi masih utuh, tidak akan hancur karena ini zat kimia yang sangat berbahaya. Kemudian kalau direndam di laut, ini tidak bakalan hancur ya, karena ini zat kimia yang paling berbahaya. Nah, kita akan buktikan apakah Omega Squaa ini mampu menguraikan, melunturkan, membersihkan zat kimia yang sudah menempel di pembuluh darah kita ya. Misalkan tadi kita makan sekarang, zaman sekarang beracun apa ya. Ini katakan ada 2 orang ya, Cat warna. zat pewarna pada makanan, Instan. mie instan ya kan, bahan pengawet ya. Ayam potong ya, sering makan ayam potong ya. Saya juga sering ya, tapi saya tidak khawatir karena saya bisa bersihkan dengan Omega Squaa ya. Kemudian zaman sekarang juga beras sudah banyak menggunakan zat-zat pengawet supaya tidak gampang busuk, pemutih, kemudian buah-buahan yang mengandung zat lilin, kemudian sayur-sayuran ya, Iya. sayur-sayuran yang disemprot pestisida. Sudah. Bahkan ada yang kita dengar juga sayur-sayur dari luar kota sebagian ya dari teman kita menggunakan formalin supaya tidak gampang busuk, walaupun sedikit, tapi sayur tadi sudah terkontaminasi dengan zat kimia. Nah, saya makan tiap hari nih, masak sayur pakai penyedap rasa ya, pakai ya. Sering makan mie instan? Sering. Saya Sering. juga ya, enak ya. Enak. Apalagi orang yang merokok ya.
yang merokok ya. Rokok tadi ya, nikotin rokok tadi dan ternyata tadi racun dari rokok tadi akan menempel juga di dinding pembuluh darah. Makanya kadang-kadang kalau orang perokok ya, kebetulan saya juga perokok, kadang-kadang dada kita itu sakit gitu, nyeri ya. Daerah jantung sebelah kiri ya kadang nyeri, bahkan di paru-paru ya. Oke, sekarang kita akan uji nih ya. Kita akan lihat gimana reaksinya. Ini ada Omega Squad Plus dari PT Kelly Internasional yang sangat unggul ya. Bukan sembarangan omega, bukan sembarang minyak ikan. Karena minyak ikan banyak di pasaran ya. Dan ini ada omega dari perusahaan lain ya. Ini minyak ikan juga sejenis ya. Tapi khasiatnya tidak sama, keunggulannya berbeda. Kita akan buktikan apakah Omega Squad dari PT Keling Internasional ini bisa menghancurkan zat kimia ini. Apakah ini bisa dari perusahaan lain ini menghancurkan zat kimia ini ya dalam 2 gelas yang sama. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, yang pertama saya akan uji cobakan Omega Squad dari PT Keling Indonesia ya. Bentuknya kapsul ya, kapsul. Nah, ini dibalut oleh ya gelatin sapi ya. Ini gelatin sapi ya, bukan dari plastik. Gelatin sapi ini mengandung protein ya dan kolagen. Oke, sekarang saya akan teteskan minyak ikan yang ada di Omega Squad dari PT Keling Internasional. Ya. Ini hitungan detik ya. Zat kimianya akan hancur ya. Styrofoam yang baru saja kita masukin ke gelas ini mewakili zat kimia yang kita makan, penyedap rasa, nikotin rokok, mie instan, sayur-sayuran yang mengandung zat kimia dan lain sebagainya. Hitungan detik ini akan hancur ya. Boleh kita lihat sudah mulai hancur. Kemudian kita akan uji cobakan omega merek lain dari perusahaan lain ya. Ini juga sejenis minyak ikan. Ya. Kita akan lihat ya. Omega Squad dari PT Keling Internasional mampu menguraikan styrofoam, zat kimia yang berbahaya. Artinya, beginilah cara kerja Omega Squad ketika kita konsumsi membersihkan pembuluh darah kita, ya. Sementara omega dari perusahaan lain, merek lain sama sekali tidak mampu menguraikan zat kimia atau styrofoam ya yang ada di gelas ini, ya. Jadi, jika Kak Nova ya ataupun Ayu konsumsi omega merek lain yang biasa tidak akan mampu membersihkan pembuluh darah atau zat kimia yang ada di pembuluh darah. Tapi Omega Squad dari PT Keling luar biasa sekali mampu menguraikan styrofoam atau zat kimia yang ada di gelas ini. Inilah cara kerja Omega Squad di pembuluh darah kita, ya. Nah, sudah jelas terbukti sekali Omega Squad dari PT Keling mampu membersihkan zat kimia ya. Ketika kita konsumsi pembuluh darah kita akan bersih. Ya, kira-kira Kak Nova sama Ayu mau sehat nggak? Mau dong. Nah, kalau mau sehat, konsumsi Omega Squad. Nah, Omega Squad ini bukan hanya untuk orang sakit, justru kita yang sehat. Kenapa? Karena kita sehari-hari mengkonsumsi makanan dan minuman yang beracun. Sesungguhnya, kita tidak butuh produk Omega Squad ini. Tidak butuh apabila kita bisa menghindari jangan makan ayam potong, jangan makan mie instan, jangan makan buah-buahan yang mengandung zat lirin, jangan makan sayuran yang disemprot oleh petani dengan pestisida, jangan makan penyedap rasa, jangan makan apa lagi, jangan merokok bagi perokok, ya. Jangan menghirup udara yang kotor. Kalau keluar itu pakai cerobong begitu ya, kayak astronot itu ya kan. Tapi nggak mungkin, kita lucu sekali ya, orang nanti tertawa melihat kita kalau keluar rumah, ya. Walaupun pakai masker tetap aja terhirup, ya kan. Jadi karena itu tidak bisa lagi kita hindari, suka nggak suka, punya uang atau tidak, Kak Nova dan Ayu dan saya semua orang di muka bumi ini harus mengkonsumsi ini jika ingin sehat. Nah, bagi teman-teman yang melihat video ini ya, jika Anda ingin sehat, ingin mencegah ataupun ingin pengobatan ya, dapat juga mengobati darah tinggi, kolesterol, lemak darah dan membersihkan pembuluh darah di dalam tubuh Anda ya, Anda boleh ya hubungi orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda. Sekian dari kami ya.
Terima kasih, salam sehat untuk Anda.